Seringkali anak itu bisa melalaikan orang tua dari menaati Allah, membuat orang tuanya lalai, lupa terhadap kewajibannya kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, lalai kepada Allah hanya karena anak, harta, membuat kita lupa, lalai, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, dan berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Quran Surah At-Taghabun ayat 14. Di sini Syekh membahasakan sangat lembut. Seringkali anak itu bisa membuat orang tuanya lalai dari menaati Allah. Allah Azza wa Jalla sudah menyeru orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Kalau lagi berkendara, boleh sesekali ngobrol, berbincang, menasihati anak, menasihati istri, berbincang santai dengan mereka. Tapi ingat, hiasi perjalanan kalian, waktu kalian dengan mengingat Allah. Bukankah seorang ulama salaf sudah menyatakan bahwa di antara cara untuk membuat waktu kita menjadi berkah adalah dengan mengisinya dengan zikir-zikir kepada Allah, mengingat nama-nama Allah, membaca lafaz-lafaz zikir di saat perjalanan menggunakan sepeda, motor, mobil, kereta, pesawat, atau angkutan yang lainnya. Bahkan jangan sampai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa adanya pekerjaan yang membuat kita memiliki harta yang bisa mencukupi kebutuhan kita, kita bisa memiliki keturunan, membuat kita akhirnya tidak malu lagi dengan keluarga yang sudah punya anak, tidak malu lagi dengan teman yang sudah punya anak, atau yang kita sudah punya anak, akhirnya kita tidak kesepian lagi, tapi malah pemberian Allah tersebut membuat kita lalai, mulai jarang hadir ke masjid, mulai jarang hadir di majelis ilmu, mulai jarang lagi aktif di kegiatan dakwah dan sosial, mulai jarang lagi silaturahmi dengan keluarga, bahkan jarang lagi menjenguk orang tua. Waliyadzubillah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, sebagaimana tadi peringatan dari dokter yang mengingat kita dari penyakit yang sedang kita alami, adanya pantangan-pantangan yang tidak boleh kita dekati. Kita sangat takut karena kita sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya melanggar, biasanya nanti begini. Di sini Allah sudah mengingatkan, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Karena siapa yang lalai kepada Allah disebabkan harta dan anak-anak yang sudah dimiliki, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kalau kita punya bisnis, lalu kita dicam, kalau kamu keuangannya kayak begini, sudah diaudit, kamu dikatakan kamu perusahaannya akan rugi, gimana perasaan kita? Ketar-ketir, panik. Wah, padahal belum rugi, tapi sudah diklaim sebagai perusahaan yang rugi. Kita sudah merasa kerugian itu. Tapi kalau masalah anak, masalah harta yang membuat kita lalai, akhirnya kan kita kan belum tahu kehidupan kita selanjutnya. Kan ini kan baru sekarang, nggak begitu. Ayo, sadar. Jangan lagi hanya karena alasan kerjaan yang sifatnya dunia. Jangan hanya karena masalah keinginan anak yang sebetulnya bisa ditunda, membuat kita menunda sesuatu yang wajib dan menunaikan sesuatu yang tidak wajib. Harus tahu skala dan prioritas. Dan Allah sudah mengingatkan, wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Kalau ada yang bilang, hati-hati, di antara anggota tim kalian ada yang menyusup sebagai musuh, atau dengan istilah peribahasanya musuh dalam selimut. Apa yang akan kita lakukan? Berwaspada.
Ini lihat, hati-hati kerik-kerik nih. Sekali melihat ada anggota yang aneh, langsung dicurigai, langsung di-cut, langsung di-vonis, langsung dijauhi, langsung dikeluarkan misalkan. Tidak ada di antara kita yang, nggak apa-apa, itu kan anggapan saja. Tidak. Ini sudah diklaim oleh Allah Azza wa Jal. Di antara istri atau anak-anak kita ada yang menjadi musuh bagi kita, yang membuat kita akhirnya tidak patuh pada Allah, yang membuat kita akhirnya tidak lagi taat pada Allah, yang akhirnya kita lupa terhadap tujuan Allah menciptakan kita, yang akhirnya membuat kita merasa susah melakukan amalan-amalan akhirat. Bukankah kata Nabi SAW, kriteria wanita yang saleh adalah zaujatun mu'minatun tu'inhu ala amril akhirah. Wanita, istri yang mukminah, yang muslimah, adalah dia yang membantu urusan akhirat suaminya. Suaminya mau sholat, disupport. Suaminya mau berdakwah, disupport. Suaminya mau menuntut ilmu, disupport. Suaminya mau membantu orang lain, disupport. Bukan malah sebaliknya. Sebisa mungkin permintaan-permintaan kita sebagai istri disesuaikan dengan kondisi suami. Suami saya lagi ada kegiatan ibadah, suami saya ada kegiatan dakwah, ya biarkan mereka tuntaskan dulu kegiatan tersebut, baru kita sebagai istri boleh mengajukan permintaan kita yang melibatkan waktu dan tenaganya, agar tidak menghalanginya dari taat pada Allah Azza wa Jalla.